para sahabat YouTube channel GKI Kai Putih, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya, Dina Gunawan. Para sahabat, saya ingat seorang dosen saya mengatakan dalam pertemuan mahasiswa-mahasiswi doktoral di sini, dia mengingatkan bahwa setiap kita, orang-orang yang menempuh studi doktoral, betapa pentingnya kita merayakan keberhasilan yang kecil, yang sederhana saja. Misalnya kita berhasil mengerjakan satu paper, satu makalah, dan mensubmitnya, kita perlu rayakan. Kenapa? Karena itu bukan cuma sekedar kita berhasil, kita sudah menghasilkan karya, tetapi yang kita rayakan adalah sebenarnya prosesnya. Proses membuat makalah itu bukan proses yang sederhana, bukan cuma sekedar kemampuan intelektual yang kita berikan, tetapi juga proses bagaimana kita mencari, meramu sumber-sumber bacaan, lalu kemudian menghasilkannya, menghabiskan sekian banyak waktu untuk memikirkannya, untuk menggumulinya, untuk mengerjakannya sampai selesai. Karena itu dia mengatakan bahwa betapa pentingnya kita merayakan hal yang sederhana dan kecil sekalipun. Para sahabat, kalau dalam sapaan sahabat yang lalu Penatua Tia mengingatkan kita untuk self-respect, barangkali inilah juga kenapa kita perlu merayakan hal-hal yang sederhana, sebuah keberhasilan kita yang kita lakukan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan integritas sesungguhnya. Integritas itu, para sahabat, ketika kita bicara tentang integritas, kita memang tahu bahwa integritas itu berkaitan dengan apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, itu yang kelihatan, itu yang dilihat orang. Tetapi sebenarnya integritas itu jauh lebih dari sekedar apa yang kelihatan oleh orang lain. Saya ingat penulis Amsal di dalam Amsal 11 mengatakan, orang yang jujur dipandu oleh ketulusannya, dan orang yang berkhianat, tetapi seorang pengkhianat, dia dirusak oleh kecurangannya. Penulis Amsal ingin mengingatkan kita sebenarnya ketika dia bicara tentang ketulusan, seorang yang berintegritas, orang yang jujur, ini adalah orang yang pertama-tama dia adalah orang yang bisa dipercaya. Dia adalah seseorang yang punya sesuatu di dalam dirinya dan dia percaya sebagai prinsip di dalam hidupnya. Karena itu kenapa penulis Amsal menggunakan kata ketulusan di sini. Karena ketulusan itu menunjukkan atau memperlihatkan konsistensi di dalam menjalaninya. Ketulusan itu akan menentukan sebenarnya apakah kita teruji memang konsisten melakukan apa yang kita percayai di dalam hidup ini. Prinsip-prinsip itu yang terlihat, apa yang kita percayai, prinsip yang kita percayai itu akan terlihat, bukan cuma sekedar ketika kita berpikir atau apa yang ada di dalam hati kita, tetapi apa yang keluar dari mulut ini itu juga yang akan kita lakukan. Dan ini ditentukan oleh seberapa tulus sebenarnya kita melakukannya. Integritas juga mau mengingatkan kita, bukan cuma sesuatu yang kita percaya, tetapi apa yang orang lain percayakan kepada kita. Seseorang yang berintegritas, kenapa disebut dia seseorang yang terus konsisten menunjukkan kejujurannya, menunjukkan identitasnya sebagai seseorang yang berprinsip? Karena hidupnya ini tidak ditentukan oleh penilaian orang. Ketika dia mengatakan sesuatu, ketika dia mengerjakan sesuatu, dan itu konsisten dilakukannya, itu akan menghasilkan orang, menentukan orang percaya atau tidak, memperlihatkan kepercayaan kepada kita atau tidak. Orang yang berintegritas, dia akan menjadi orang yang bisa dipercaya oleh sesamanya, oleh komunitasnya, karena dia menunjukkan kehidupannya itu yang baik, yang benar, yang jujur, itu terus menerus. Dan yang ketiga,
integritas juga terkait dengan, kalau kita bicara tentang konsistensi dan ketulusan, terkait dengan waktu dan kesempatan. Kenapa waktu? Karena misalnya orang yang betul jujur, dia sekali lagi akan kelihatan kapanpun juga dalam seumur hidupnya. Tetapi kalau orang yang pura-pura jujur, pura-pura baik, pura-pura mengasihi, pura-pura mencintai, yang namanya pura-pura pada akhirnya tidak akan berlangsung lama. Mungkin dia berpura-pura melakukan itu demi ada sesuatu yang menguntungkan untuk dirinya, supaya dinilai baik, supaya orang bilang bahwa dia adalah orang yang berhasil, orang yang luar biasa. Tetapi tidak pernah ada orang yang berpura-pura akan bisa konsisten selama-lamanya. Waktu yang akan memperlihatkan apakah dia orang yang benar-benar jujur, apakah dia orang yang benar-benar baik hati, apakah dia orang yang benar-benar mencintai. Begitu juga integritas berkaitan dengan kesempatan. Misalnya saja, kalau kita dalam antrian, kita punya kesempatan untuk apa? Untuk menyalip antrian, karena kita males untuk mengantri begitu panjang, karena kita kurang sabar untuk itu. Atau di jalan raya, kita punya kesempatan untuk apa? Untuk menyalip kendaraan lain. Kita punya kesempatan untuk melanggar lampu lalu lintas. Mumpung apa? Mumpung tidak ada polisi, mumpung tidak ada orang yang lihat, mumpung tidak ada kelihatan, tidak ada kendaraan lain. Kita punya kesempatan itu. Tetapi orang yang berintegritas, sekalipun dia punya kesempatan untuk berbuat curang, untuk melakukan kecurangan, untuk tidak konsisten, tetapi dia konsisten melakukannya. Dia akan tetap berada pada antrian, dia akan tetap ada pada menunggu waktu yang tepat untuk jalan ketika lampu hijau, walaupun tidak ada polisi, walaupun tidak ada kendaraan lain. Nah, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu juga sebaliknya. Orang yang curang, orang yang berkhianat, waktu dan kesempatan juga lah yang akan terus-menerus menguji konsistensinya. Untuk apa? Untuk berbuat curang. Karena pada akhirnya dia tidak akan pernah memperlihatkan kebenaran itu. Dan karena itu penulis Amsal mengatakan akan hancur, akan dirusak oleh kecurangannya sendiri. Karena itu para sahabat, saya ingat sebuah kata-kata bijak yang mengatakan sebutir mutiara akan tetap menjadi mutiara sekalipun dia berada di dalam kubangan yang amat kelam. Karena sekalipun dia berada di dalam kubangan begitu gelap, begitu tidak kelihatan, tapi ketika dicuci ia tetap menjadi mutiara yang indah, mutiara yang mahal. Karena itu para sahabat, dimanapun juga Anda berada, dimanapun para sahabat berada, tetaplah menjadi orang yang berintegritas. Sekalipun mungkin banyak hal yang terjadi di dalam hal hidup kita, mungkin ada banyak tekanan, ada banyak masalah, tetapi sekali lagi, kalau kita mutiara, maka sehebat apapun itu akan tidak menentukan kita menjadi orang yang dirusak oleh kecurangan kita sendiri. Kita tetap akan menjadi mutiara karena integritas, konsistensi menjadi bagian dalam hidup kita. Dan inilah kunci dari resilience yang kita jalani untuk bertahan di tengah masalah dan persoalan yang kita hadapi. Selamat berintegritas, selamat konsisten untuk melakukannya. Tuhan memberkati para sahabat YouTube channel GKI Kayu Putih. Amin.